bisa nyatakan atas diri Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi harus perlu ingat bahwa izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jawaban yang indah, nyata atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, di jam dan waktu di siang hari ini ya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ketika ditaburkan akan jatuh kepada hati tanah yang subur, sehingga kami melangkahkan kaki kami untuk mengambil komitmen di dalam hidup kami. Kami mau mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Kuasai kami semua yang ada di dalam gereja ini Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berfokus mendengarkan firman-Mu, mengingat begitu betapa kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami semua melalui kematian-Mu, sehingga upacara perjamuan ini ya Bapa, ini akan menjadi satu momentum yang paling indah dan terbaik bagi kami semua, di mana kelepasan dosa yang terikat dengan diri kami, Tuhan boleh melepaskan itu semua, lalu kami hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama kuasa darah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan berdiri terlalu lama, nanti bisa kencok kita punya tulang belakang ini. Shalom Bapak Ibu. Saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saya secara pribadi merasa nggak tahu mengungkapkan rasa gembira saya kepada Tuhan. Oleh sebab di saat saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara dengan antusias mengikuti ibadah di hari Sabat ini, saya mau berharap agar jangan hanya di Sabat ini bangku-bangku ini yang penuh, tapi di Sabat berikut sampai kedatangan Tuhan Yesus, gereja Bojonegoro ini, bangku ini tetap akan dipenuhi oleh umat-umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya biasanya itu khotbah nggak lama-lama, paling lama itu 40 menit. Biasa jam 12 sudah selesai, tapi ini sudah mau setengah 12. Semoga sampai jam 12 khotbah saya sudah selesai. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 27 ayatnya yang ke-50 adalah saat Tuhan berada di atas tiang kayu salib, lalu dia berseru dengan nafas yang terakhir, dengan dia punya kelemahan dan keterbatasan di atas tiang kayu salib, dengan tenaga yang terakhir dia berkata apa saudara-saudara? Sudah selesai. Lalu dia menyerahkan dirinya, dia mati di atas tiang kayu salib. Dia berseru kepada Bapaknya di sorga. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita maknai bahwa dalam setiap upacara perjamuan suci adalah momentum yang paling indah bagi Bapak Ibu saudara-saudara, karena di saat inilah adalah waktu yang tepat di mana saudara dan saya mau minta ampun kepada Tuhan lewat perbuatan dosa-dosa yang saudara dan saya lakukan, maupun dengan perkataan kita yang menyakiti hati sesama umat manusia, menyakiti Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ambil satu komitmen bahwa kita mau berubah, kita mau turut serta Tuhan. Amin saudaraku. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sabat kemarin ketika perjamuan di Jemaat Tuban, saya berkhotbah tentang pergumulan di Taman Getsemani. Di Sabat ini perjamuan di Jemaat Bojonegoro, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mencintai Kita dengan Mengorbankan Nyawanya. Teks ayat Alkitab yang sudah dibacakan sebagai ayat tema di hari Sabat ini terambil dalam Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-50. Matius 27 ayatnya yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, kasih sejati ditandai dengan korban yang mahal. Pelajaran sekolah Sabat yang tadi kita sama-sama
sama-sama pelajari bahwa tidak ada sesuatu hal yang paling berharga di atas muka bumi ini yang saudara miliki untuk membalas kebaikan kasih Allah, membalas kebajikan Allah terhadap kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah merupakan ayat favorit daripada gereja kita. Oleh karena kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan siapa yang percaya kepada Dia, siapa yang menurut terhadap Dia, siapa yang mau melakukan firman-Nya, siapa yang mau taat pada perintah 10 hukum Tuhan, mengimani Yesus di dalam kehidupannya, dialah yang akan memperoleh keselamatan, mempertahankan kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi kita dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya kasih Allah, kasih Yesus adalah merupakan kasih sejati yang ditandai dengan korban yang sangat mahal. Uang yang saudara punya, walaupun berjuta, ratus-ratus dan miliar dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan, karena terlalu mahal pengorbanan Tuhan Yesus atas diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia terlalu baik bagi kita, Dia terlalu sayang bagi kita. Dia tidak pernah sama sekali melupakan kita, sekalipun dosa kita seperti kermisi, tetapi Dia membersihkan seperti apa saudara? Dia membersihkan seperti salju. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sejati itu ditandai dengan korban yang mahal, dengan berbagai cara yang Yesus lakukan. Mari kita belajar, mari kita dalami. Ada 3 poin penting sebelum jam 12 firman ini akan selesai disampaikan. Ada 3 poin yang saya mau tekankan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dalam memaknai kematian Tuhan Yesus yang sangat mahal itu di atas tiang kayu salib. Lagu Sion yang baru saja dinyanyikan oleh pemuda dan remaja, kasih Allah, itu menggambarkan dan melukiskan betapa besarnya, luas dan lebarnya, panjang dan tingginya kasih Allah terhadap Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Kasih Allah itu ditandai dengan apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama adalah kematian dalam sudut pandang Kristus. Kelahiran di palungan yang dibayangi oleh salib. Kalau kita baca Alkitab kita ini, Alkitab itu semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Alkitab Perjanjian Lama itu dia menubuatkan tentang Yesus Kristus. Lalu Alkitab Perjanjian Baru menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di mana ketika ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, mereka menubuatkan bahwa akan datang seorang anak laki-laki. Dia lahir dari seorang perawan Maria. Bahkan sudah dinubuatkan bahwa dia juga akan dihianati dengan uang 30 keping perak. Bahkan dia juga sudah dinubuatkan bahwa dia akan tergantung di atas tiang kayu salib. Lalu jubahnya juga diambil oleh para tentara-tentara Romawi dengan cara mengundi. Lalu sudah ada juga dalam Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga yang jatuhnya pada minggu pertama, yaitu hari Minggu, digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus lahir bukan sebagai satu momentum untuk kesenangan dunia ini, tetapi Yesus datang di atas muka bumi ini. Dia harus menyelesaikan misi Bapaknya, yaitu harus tergantung di atas tiang kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya dari hukuman maut, kematian maut itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sehingga saudara dan saya, kita tidak selamanya diikat oleh dosa.
tetapi kita akan selamanya diikat dan dilingkari dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus lahir, dia datang di atas muka bumi ini bukan supaya saudara dan saya merayakan kelahirannya, tetapi Yesus datang di atas muka bumi ini, dia memberikan satu contoh dan teladan, yaitu dengan cara semua. Ketika dia memberikan roti yang melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya, dia membasuh kaki daripada kulit-kulitnya. Itu menandakan bahwa dia mengajarkan bagaimana kita merendah diri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Oh Bapak Ibu saudara-saudara, terlalu baik Tuhan itu terhadap diri saya, terlalu baik Tuhan itu kepada saudara dan saya. Tapi kadang-kala saudara dan saya membuat Yesus ya rasa sedih terhadap diri kita lewat tingkah laku kita. Kita kadang-kala malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kadang-kala kita malas untuk membaca Alkitab. Kadang-kala kita malas untuk menyanyikan lagu pujian, lagu Sion. Bapak Ibu, Tuhan itu terlalu sayang orang semua. Dia baik, sungguh baik. Kasih sayang Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita. Pada saat dia lahir, dia dibayangi dengan salib. Bapak Ibu, Ellen G. White bilang, saya lupa dikutipan di mana, tapi nanti saya cari baru saya akan share. Yesus itu dicambuk sebanyak 39 kali. Kenapa tidak sampai 40 menjadi genap 40? Kalau sampai 40, Tuhan Yesus tidak akan bertahan sampai di tiang kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap cambukan dari cambukan tentara Romawi itu ketika dicambuk di tubuh Yesus, itu merobek tubuhnya sampai bahkan isi daripada kulit daripada tubuh Kristus terbelah sampai terpencar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada mahkota duri yang ditaruh di atas kepala Yesus. Misinya ialah lahir untuk mati bagi orang berdosa. Yesus lahir untuk mati bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Saudara, masih ingat ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya siapa? Ishak di atas bukit Moria, lalu malaikat Tuhan Allah mau mencobai Ayub. Apakah Ayub ini mau dia menurut terhadap Allah atau tidak? Tetapi pada saat anaknya sudah di atas mezbah, sudah pegang pisau mau ditancapkan, malaikat katakan jangan membunuh anak itu. Lalu dia menoleh, ada di samping kanannya ada domba yang sudah tersedia. Makanya dari peristiwa ini maka Abraham memanggil Allah dengan menyebutkan Jehovah Jireh, yang artinya adalah Allah penyedia. Allah menyediakan domba, dan domba itu adalah Yesus Kristus yang harus dikorbankan, bukan Ishak yang dikorbankan untuk manusia, tetapi domba Yesus Kristus. Domba itu adalah Yesus Kristus yang harus disembelih, harus dikorbankan untuk saudara dan saya. Ishak tidak berhak atau tidak bisa dikorbankan dirinya untuk menebus manusia. Hanya Yesus yang satu-satunya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya. Kematiannya pada salib sebagai kematian yang suci. Tiada duanya, hanya terjadi sekali dalam sejarah keselamatan. Tuhan Yesus hanya mati satu kali bagi saudara-saudara dan saya. Dia tidak lagi mati yang kedua kali. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis, dialah yang mendahului Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis berseru, ada jalan
Dia mempersiapkan jalan untuk Yesus datang dengan satu tujuan, menyelamatkan manusia dari keberdosaan ini. Dan umat-umat Tuhan di akhir zaman, saudara dan saya bertugas untuk berseru menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada sekitar orang di samping, kiri, kanan, di dalam keluarga dan tempat tinggal kita. Yesus telah mati bagi saudara, tetapi Dia melalui pengorbanannya di atas tiang kayu salib, Dia ada meninggalkan satu perintah bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Matius 28 ayat yang ke-11 dan 20. Dia berseru dengan suara yang nyaring, Dia berseru dengan nada yang penuh kuasa. Kuasa dalam bahasa asli, bahasa Greka, yaitu dunamik, artinya power. Kuasa itu tidak pun dimiliki oleh manusia. Kuasa Yesus Kristus melalui Roh Kudus, itulah yang dimiliki oleh Yesus, dan Dia mencurahkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara ketika saudara dan saya mau melayani Dia. Dia telah mati atas tiang kayu salib, dan Dia memberikan tugas bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk membawakan kabar keselamatan, kabar baik, good news kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sejati daripada Allah itu ditandai dengan berbagai hal. Yang pertama yaitu melalui kematian dalam sudut pandang Kristus, dan yang kedua adalah kematian dalam rangka penebusan. Anak manusia datang untuk menderita dan mati. Tuhan Yesus datang di atas muka bumi ini bukan untuk kesenangan dunia, tapi Dia datang untuk menderita dan mati. Dan Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Apa yang dikatakan lewat firman Tuhan ini? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah dibunuh Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan ada waktu Dia harus mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini. Di umur yang ke-33 tahun Dia harus ada di atas tiang kayu salib. Darahnya tercurah. Para komentar Alkitab yang terkenal di dunia, mereka memperkirakan darah Yesus itu ditampung kira-kira sebanyak 3 liter. Lalu di hari yang ketiga Dia bangkit daripada kematian. Dan pada hari saat ini Dia mau sampaikan 3 kata untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, yaitu Aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, Dia mengasihi saudara dengan sepenuh hati. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mesias menderita dan mati untuk memikul dosa dunia ini. Dia mati bukan untuk suatu kesenangan bagi kita, tetapi tujuan daripada kematiannya itu adalah untuk memikul dosa dunia. Dia harus menderita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dalam Yesaya 53, di dalam Yesaya 53 adalah merupakan ayat yang menubuatkan atau menceritakan akan penderitaan daripada Tuhan Yesus.
Yesaya 53 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam setiap penderitaan Tuhan Yesus, Dia menderita dengan tujuan memikul dosa saudara dan saya. Sehingga dikatakan di dalam Filipi 2, dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, Rasul Paulus mengungkapkan akan tentang penderitaan daripada Tuhan Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua adalah umat Tuhan, umat yang disayangi oleh Allah. Lidah kita, bibir kita, mulut kita, mari kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Makna kasih sejati kematian Tuhan Yesus itu ditandai dengan 3 pelajaran. Yang pertama yaitu kematiannya dalam sudut pandang Kristus, dan yang kedua kematian dalam kerangka penebusan. Kenajisan dosa manusia dihapuskan lewat pengorbanannya. Saudara, kita ini, kalau boleh dikatakan, kita ini kotor, najis, jijik, tetapi Tuhan merangkul kita. Saya kasih contoh satu ilustrasi. Ada seorang bapak, ketika dia melihat anaknya bermain lumpur, anak ini dipenuhi dengan lumpur dan bau. Lalu pertanyaannya, apakah bapak daripada sang anak ini membiarkan anak kecil ini dibiarkan kotor begitu terus, dibiarkan tubuhnya itu berbau busuk oleh lumpur itu? Tidak. Bapak itu datang merangkul dia, bahkan lebih menggendong dia dan membersihkan dia, karena dia punya anak. Kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Yesus Kristus. Kita kotor, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita najis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih yang besar itu, Dia mau merangkul saudara-saudara dan saya. Dia memeluk dengan kasih yang besar. Lagu Sion yang baru saja dinyanyikan, kasih Allah. Dia merangkul saudara-saudara dan saya. Dia membersihkan kita. Dia membersihkan dosa yang melekat dengan tubuh kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga Tuhan Yesus bilang bahwa tubuh ini adalah lambang, roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus, dan anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus Kristus. Jangan lagi berbuat dosa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dosa itu memang terlalu enak ketika dilakukan, tetapi ujungnya adalah membawa maut bagi saudara dan saya. Perjamuan ini mengingatkan kepada kita tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita tidak lagi membuat dosa. Dosa itu adalah apa? Adalah melanggar terhadap hukum Allah. Kasih sejati ditandai dengan pengorbanan Allah Yesus Kristus yang mahal itu. Ditandai dengan bagian yang ketiga adalah kematian yang membawa kemenangan bagi saudara-saudara dan saya. Yesus di dalam kubur, setan
berpikir bahwa Tuhan Yesus selamanya ada di dalam kubur. Tapi Alkitab sudah mengatakan dia bangkit. Itu menandakan bahwa iblis kalah. Makanya ketika saudara dan saya menjadi pengikut Yesus, kita harus menjadi umat Allah, pemenang di dalam pertandingan iman kita. Kematian Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita dengan satu tujuan, supaya semua rencana Allah terlaksana. Mesias menderita di Golgota sebagai jalan menuju kemenangan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Di dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus, di dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kita kenal ada peristiwa 3G. Peristiwa 3G. G yang pertama adalah Getsemani, tempat di mana dia berdoa. Oleh sebab dia menghadapi bayang-bayang kematian, memikul salib yang begitu berat. Dan G yang kedua adalah Gabata. Gabata adalah di mana ketika dia dipancung, ketika dia dicambuk, bukan dipancung, ketika dia dicambuk dengan cambukan tentara Romawi. Bapak Ibu sudah pernah lihat cambukan daripada tentara Roma itu ada apa ya? Kami bilang kalau orang mancing terus apa namanya itu? Kail ya, apa? Ya, itu kail. Nah, cambuk daripada tentara Roma itu seperti di ujungnya itu dia begini. Jadi ketika itu dicambuk di tubuh Yesus, maka tubuh kulit atau daging Yesus ini cabut. Oh, saudara-saudara, betapa menderitanya Tuhan Yesus bagi saudara-saudara dan saya. Paulus memandang bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membawa kemenangan yang sempurna bagi manusia, bagi saudara dan saya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-58. Paulus yang dulunya adalah orang boleh yang dikatakan orang yang paling serakah, orang yang memberontak terhadap Allah. Dia membunuh murid-murid Yesus, dia membunuh jemaat Yesus, bahkan dia membunuh Stefanus. Dia menyaksikan sendiri kematian daripada Stefanus. Tetapi di dalam perjalanannya ke Damsyik, di pintu gerbang Damsyik itu dia bertemu dengan Yesus. Situlah terjadi pertobatan, dan Paulus sungguh-sungguh bertobat. Dia menjadi rasul yang sangat berjasa besar untuk membawa misi pekabaran Allah Yesus Kristus kepada banyak orang. Bertobatlah dalam kehidupan dosa kita. Saya senang sekali cerita misi kita tadi. Cerita misi kita tadi yang diceritakan oleh seseorang orang tua dari India. Dia berpikir semakin dia jauh daripada Tuhan, sudah pasti dia senang. Tetapi salah Bapak Ibu. Semakin dia jauh daripada Tuhan, yang datang pada dia punya diri apa? Penyakit. Yang datang pada dia punya diri apa? Kecelakaan. Itu mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan tegur kita dengan berbagai macam, maka harus berpikir, Tuhan mau saya hidup setia, Tuhan mau saya hidup saleh. Seperti seorang Ayub pasalnya yang pertama mengatakan, ada seorang dari tanah Uz, dia adalah orang yang sangat jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan mencoba dia. Namun di dalam pencobaan itu, ujian itu, dia tetap bertahan sampai akhir. Dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang pertama yang Tuhan ambil daripada dia. Itu adalah apa? Berkat kesetiaan umat-umat Tuhan terhadap Allah. Kalau saudara dan saya benar-benar sungguh taat dan setia kepada Tuhan, maka segala macam berkat yang saudara mau agar itu akan terwujud dalam dirimu, Tuhan akan bisa nyatakan atas diri Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi harus perlu ingat bahwa izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jawaban yang indah, nyata atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
bersama-sama Anda membawa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, membawa kemenangan yang sempurna bagi saudara dan saya. Perfect, sempurna, tidak ada cacat celah. Waktu orang berdosa dia membawa korban, korban itu tidak boleh cacat celah. Nah, saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesus itu pengorbanan yang sempurna atas kehidupan kita. Kurang 10 menit, jam 12. Pengharapan akan masa depan hanya bisa diperoleh melalui salib. Makanya di dalam buku lagu Sion kita ini Bapak Ibu, ada lagu Sion dengan judul Ada Satu Salib di Bukit Golgota. Itu semua lirik lagu dan kata-kata daripada syair lagu itu, dia mengajarkan kepada kita untuk mengingat peristiwa kematian